Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kondisi masih dalam suasana prihatin ya. Saya buru-buru lupa bawa masker. Kirain ada di mobil, enggak ada. Jadi Jakarta Utara ini masih masuk kategori zona merah dengan Jakarta Barat, Bekasi, ya, Tangerang Selatan itu masih zona merah semua. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kondisi ini bisa cepat kembali pulih seperti semula. Di satu sisi ya kita tentu khawatir, tapi pada sisi yang lain ada juga yang tidak percaya dengan COVID-19 ini. Ya. Tapi kenyataannya banyak juga yang jadi korban. Jadi kita nggak usah masuklah ke dalam ranah yang seperti itu. Yang pasti kita sebagai muslim itu punya kewajiban untuk menjaga keselamatan jiwa setiap manusia. Itu yang paling pokok. Makanya Profesor Ali Jariza dalam bukunya Al-Hamish fi Fiqh Dakwah dia katakan ada 5 masalah pokok sehingga Al-Quran diturunkan. Kalau bukan karena 5 masalah pokok itu, maka Al-Quran Allah tidak perlu menurunkannya. Dan yang nomor 1 ialah hifdzun nafs, menjaga jiwa manusia. Jadi Al-Quran turun untuk menjaga dan memelihara jiwa manusia dari segala macam bentuk kezaliman dan segala yang dapat membahayakan jiwa itu sendiri, ya. Sehingga apapun bentuknya, jika itu membahayakan jiwa manusia, itu diharamkan. Itu hukumnya haram. Sebaliknya, apapun bentuknya, jika itu untuk keselamatan jiwa manusia, itu wajib. Karena tujuan pokok Al-Quran nomor 1 ialah menjaga jiwa manusia. Ya. Maka kadang-kadang ada yang agak mungkin juga maksudnya bergurau, bercanda. Tidak ada lampu merah di dalam Al-Quran, dalam sunnah nggak ada itu. Nggak ada lampu merah, kuning, hijau, nggak ada sunnahnya. Ya. Kadang-kadang yang bergurau seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya ada asap itu karena ada api. Sebenarnya itu bukan sebatas bergurau, sebenarnya dia ingin mengekspresikan sesuatu yang dia belum yakini 100%. Gitu. Maka kita jangan pernah berkata seperti itu. Terlalu nampak kebodohan kita. Diketawain orang. Nggak usah pakai helm, nggak ada sunnahnya. Diketawain orang, terlalu tampak kebodohannya. Ya. Jadi kembali kepada
dasar hukum tadi, apapun yang tujuannya menjaga keselamatan manusia itu wajib. Ya. Maka lampu merah, kuning, hijau itu dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia sejalan dengan syariat, sejalan dengan Quran. Jadi maqasidus syariah itu tercapai dengan sebuah ijtihad, yaitu memunculkan lampu yang 3 macam itu. Maka jangan pernah berkata, nggak ada sunnahnya, nggak ada, nyerobot, ya mati. Ya. Helm juga demikian, itu untuk menjaga jiwa manusia. Terlepas dari yang punya kepentingan bisnis segala macam ya, kita berbicara tentang kebutuhan syariat, tujuan syariat dalam masalah ini. Ya. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masker itu sendiri itu bagian dari untuk menjaga keselamatan, maka itu mesti dipakai. Walaupun saya sendiri nggak makan. Saya kemana-mana, saya biasanya di mobil saya udah siapin. Tapi rupanya kemarin yang terakhir itu, iya. Ini di Babut Taqwa, di sana itu banyak yang kena COVID. Ada yang sudah meninggal, ada yang sedang dalam isolasi. Ya. Imamnya itu juga kena. Di situ rutin Sabtu subuh ya, rutinnya di sana. Tadi subuh saya nggak datang. Kemarin subuh, maaf. Nggak datang itu bukan karena nggak mau. Saya hanya berdoa aja kepada Allah supaya dihindarkan dari penyakit ini. Tapi saya tetap berangkat. Cuma sampai di pintu tol itu ada yang bawa apa itu rangka untuk jalan tol itu layang, nutup jalan nggak bisa masuk tol lah ya. Akhirnya saya balik lagi. Ya. Tapi saya setiap pertemuan selalu mengingatkan jamaah tentang masalah ini. Jangan pernah menyepelekan. Karena itu bukan sikap Islam. Dalam rangka kehati-hatian, ikuti protokol kesehatan yang ada. Iya. Sekali lagi, terlepas dari yang punya kepentingan bisnis, yang punya kepentingan politik, udah itu urusan dia. Tapi urusan kita ialah bagaimana supaya sikap kita sejalan dengan prinsip syariat tadi, sejalan dengan tujuan Al-Quran. Itu. Baik Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, kita ini terakhir bulan Februari. Kita mulai dari bulan Januari ya. 2 pertemuan langsung libur. Libur panjang 8 bulan. Ya, dengan kondisi ini. Dan disitulah saya merasa betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Dalam waktu 8 bulan ini semakin yakin kita bahwa apapun di muka ini, bumi ini bergantung kepada Allah dalam segala hal, ya, termasuk dalam masalah rezeki. Bayangkan dari segala pelosok, nggak ngerti siapa orangnya, banyak yang saya tidak tahu siapa orangnya, cuma nelpon doang, cuma WA doang. Iya, Pak Ustadz, tolong nomor rekeningnya. Itu dari siapa? Ini dari siapa? Saya nanya ini dari siapa, nggak dibalas. Ada lagi yang udah dialog dari subuh sampai menjelang zuhur, tapi saya belum tahu siapa namanya. Saya cuek-cuek aja balasnya. Barangkali Pak Ustadz nggak kenal saya. Bukan nggak kenal, bahasanya barangkali Pak Ustadz lupa saya. Siapa ya? Tanya dari Kelapa Gading lah, dari mana nih? Luar biasa Allah itu dalam masalah itu. Maka makin yakin kita bahwa segala sesuatunya itu bergantung kepada Allah. Iya.
Dan saya juga sempat masuk ke rumah sakit terus terang aja. Cuma nggak betul. Bukan, saya bukan COVID. Iya. Jadi ini masih dalam proses penyembuhan sebenarnya. Tapi tekanannya luar biasa itu. Seolah-olah ini kita COVID. Baik dari dokternya dan saya nggak betah. Saya cepat pulang. Ditambah lagi dengan orang-orang yang pagi, malam, siang, nelpon. Udah pulang, jangan dari rumah sakit. Ini luka semua ini. Dan di lambung juga luka. Usus, lambung, ada juga kena jantung dikit, segala ya. Saya heran, orang-orang inilah yang ngirim segala macam obat yang saya nggak pernah kenal. Ini 2 hari di luar sembuh oleh obat-obat yang mereka kirim itu. Iya, saya subhanallah ini. Ya, saya lihat, wah ini obat dari Inggris. Emang dia pengacara. Dari Inggris ini, luar biasa ininya. Itu dari mereka. Dan saya bisa merasakan bahwa betapa tekanannya itu di rumah sakit. Maka saya pulang duluan. Mestinya saya, kata dokter, ini sekitar 8 sampai 10 hari. Tapi saya 4 hari udah minta pulang. Saking enggak, tekanan luar biasa Pak. Itu bukan COVID, bisa dibayangkan yang COVID. Tidak ada interaksi dengan orang lain. Enggak ada yang nemenin. Nah, kayak apa tuh? Bisa dibayangkan. Enggak ada yang nemenin, enggak ada tempat dialog, enggak ada tempat curhat, enggak ada tempat mengeluh, dan tidak ada yang melayani. Saya bukan COVID yang bisa dilayani keluarga, apa segala macam keluarga ada setiap saat. Itu tekanannya luar biasa. Bagaimana dengan mereka yang seperti ini? Dan itu karena saya merasakan seperti itu, maka saya selalu mengatakan, enggak, terus hati-hati. Kepada guru pun juga ketika rapat, setiap rapat saya pasti mengawali dulu. Tetap hati-hati. Iya, saya nggak bisa bayangkan, saya sampaikan kepada guru, saya tidak bisa bayangkan bapak-bapak yang selama ini dilayani oleh istrinya. Mau minum oleh istrinya. Mau makan oleh istri. Mau obat oleh istri. Mau ini dan segala macam. Kini Anda sendiri, urus diri sendiri. Kayak apa itu? Berat itu, mentalnya Pak, beban mentalnya. Ustaz Hilmi, mantan ketua Dewan Syura PKS ya, Ustaz Hilmi itu dia ada gejala, nelpon dokternya datang, periksa, diobatin, dokter pulang. Dokternya periksa, ternyata positif. Dia telepon Ustaz Hilmi. Ustaz, saya positif. Tuh. Ustaz, saya positif. Coba Ustaz cek deh. Dicek, Ustaznya positif. Istrinya positif. Anaknya positif. Langsung drop itu. Sepekan kemudian Ustaz Hilmi berpulang ke rahmatullah. Tekanan mentalnya Pak. Tekanan mental. Itu maka saya selalu mengatakan hati-hati. Kita semua tetap hati-hati. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, ini sebagai pengantar aja. Kita lanjutkan surat An-Nur, meskipun saya udah lupa-lupa ingat kita sampai pada ayat berapa. Tapi perkiraan saya kalau kita mulai dari Januari, Februari ada 2 pertemuan, berarti pertemuan pertama adalah ayat 1 sampai 3. Pertemuan kedua berarti 4 dan 5. Maka kita lanjut pada yang ketiga, yaitu ayat 6 sampai 10. Ya, 6 sampai 10. Kenapa kok ada yang cuma 2 ayat, ada yang 3 ayat, sekarang malah jadi 5 ayat? Emang temanya demikian.
1 sampai 3 itu hukum zina. 4 sampai 5 itu hukum kadzab. Hukum menuduh orang lain berbuat zina. 6 sampai 10 itu hukum li'an. Menuduh pasangan hidup selingkuh. Ya, berbuat zina. Nah, itu 6 sampai 10. Jadi memang ini agak panjang karena temanya memang demikian. Ya. Baik. Ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadibin wa yadra'u anhal adaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Itu 5 ayat. Ayat pertama, walladzina yarmuna azwajahum, dan suami-suami yang menuduh istri-istri mereka. Menuduh apa? Berbuat zina. Walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, dan mereka tidak punya saksi kecuali diri mereka sendiri. Ya, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka kesaksian masing-masing seorang dari mereka 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Wal khamisah, dan sumpah yang kelima, bahwa sesungguhnya laknat Allah wajib atas dirinya jika dia berdusta. Itu cara menuduh istri, atau sebaliknya. Wa yadra'u anhal adab, dan istri menolak hukuman itu dari dirinya, an tashhada arba'a syahadatin billah, bahwa dia bersumpah dengan nama Allah, ya, 4 kali bersumpah dengan nama Allah, innahu laminal kadibin, sesungguhnya suaminya itu adalah pendusta. Wal khamisata, dan sumpah yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin, bahwa murka Allah atas dirinya jika suaminya itu benar. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas diri kamu, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha bijaksana. Itu 5 ayat. Saya ambil beberapa kata dulu sebelum kita masuk ke asbabun nuzul, sebelum masuk kepada hukum syar'inya. Ya. Yang pertama, kalau mau diurai, ini memang ada buku khusus mengurai dari sisi bahasa, yaitu i'rabul Quran. I'rab Al-Quran, khusus mengurai kedudukan setiap kata yang ada di dalam Al-Quran. 8 jilid. Ya. Atau kalau kita hanya memilih sifatnya yang pokok-pokok saja, namanya Al-Gharaibu fi Mufradatil Quran. Kata-kata yang asing dalam mufradat Al-Quran. Ada khusus. 6 jilid.
Baik, kita ambil yang ini, kita tidak i'rab karena kalau i'rab pasti panjang. Ya lama semuanya. Kita ambil aja kata-kata yang pokok lalu kita masuk ke asbabun nuzul. Alladzina yarmuna. Pertama, kata-kata yarmun. Azwajahum walam yakum lahum syuhada. Kata-kata syahadah. Syuhada, fasyahada, arba'un syahadat. Apa maksudnya? Dari mana asalnya? Itu yang seperti itu aja yang kita ambil. Kata yarmun diambil dari kata rama. Rama itu melempar. Jumrah, ya, melontar jumrah, batu. Jadi rama itu melempar. Seseorang yang dilempar, coba ya, saya ini aku saya lempar kepada salah seorang di antara kita. Kalau kena mukanya sakit nggak? Lebih sakit orang yang dituduh daripada orang yang dilempar. Orang yang dilempar sakit fisiknya, tapi orang yang dituduh sakit batinnya. Orang yang dilempar lukanya bisa sembuh ketika dia mati, tapi orang yang dituduh bisa dibawa sampai mati. Maka Al-Quran menggunakan kata rama yang berasal dari melempar. Itu kata kiasan. Ya, kata kiasan. Jadi diambil karena betapa sakitnya orang yang tertuduh, apalagi kalau dia dituduh dengan sesuatu yang dia tidak lakukan. Apalagi kalau dia dihukum, ya, dihukum dengan tuduhan yang dia tidak lakukan. Wish. Itu sampai ke kerabat, sampai ke anak, dan sampai mati dia bawa rasa sakit itu. Jadi fitnah sedemikian rupa. Maka Al-Quran menggunakan kata rama karena betapa sakitnya orang yang dituduh itu. Kedua, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Syahadah itu artinya apa? Syahadat. Ya? Bersaksi ya. Coba kita lihat ayat ini. Fasyahadatu ahadihim, kesaksian masing-masing seorang dari mereka, arba'u syahadat, 4 kali bersaksi, 4 kali bersumpah. Ayat ini menjelaskan kepada kita 2 makna sekaligus. Pertama, syahadah bisa berarti saksi, bersaksi. Syahadah bisa berarti bersumpah. Surah Ali Imran ayat 18. Ya. Syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di sini apa? Bersaksi. Coba. Dia mempersaksikan di hadapan ulama, di hadapan malaikat, di hadapan Allah tentang keislamannya dan kepatuhan dia kepada Allah. Kira-kira apa? Pernyataan sikap, ikrar. Berarti kata syahadah dalam Al-Quran maknanya sangat banyak ya. Bisa berarti bersaksi, bisa berarti bersumpah, bisa berarti dia berikrar. Luar biasa ya dalam Al-Quran. Nah, Bapak-bapak, ini kita baru selesai salat subuh nih. Dan kita semua ini bersyahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira artinya apa? Tadi itu. Saya bersaksi bahwa tiada ilah. Iya betul, bersaksi. Saya berikrar? Ya betul. Saya bersumpah? Ya betul. Semuanya benar. Karena itulah kandungan makna tadi syahadah. Asyhad. Aku bersumpah kepadamu ya Allah. Aku berikrar kepadamu ya Allah. Aku bersaksi kepadamu ya Allah. Apa yang kita bersaksikan? Ali Imran ayat 18.
Qa'iman bil qisti. Apakah imam bil qisti? Dia siap menegakkan agama Allah, hukum Allah dengan teguh. Dia siap menjalankan seluruh syariat Allah di muka bumi ini. Dan itu yang kita ikrarkan setiap salat. Berapa kali sehari semalam paling tidak yang wajib? 5. Ada 2 yang 2 tahiyatnya. Berarti 9 minimal. Kita berikrar, kita bersumpah, kita bersaksi kepada Allah untuk menjalankan syariatnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga malaikat yang sinis menyaksikan kita. Aku bersumpah kepadamu ya Allah, aku siap menjalankan syariatmu. Tapi malaikat sinis ini, si bohong lagi dia. Mau bersumpah, antar keluar dari masjid mulai lagi dia melanggar. Kira-kira ini bahasa saya. Iya. Kenapa? Dia kayak orang menangis mempersaksikan dirinya di hadapan Allah, menyatakan dirinya siap tunduk kepada Allah. Nyatanya pulang ke rumah, masih ada aja anak kita yang tidak menutup aurat. Mana ikrarmu? Mana sumpahmu kepada Allah? Bahwa kamu akan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kenapa masih ada anak dan istri kalian yang masih tidak menutup aurat? Yang begini bohong nggak dia? Kira-kira sederhananya begitu. Nggak usah yang besar-besar. Karena ntar yang besar-besar ditangkap lagi si bapak tuh. Ya, orang sekarang gampang banget ada deliknya ya. Itu kata syahadah dalam Al-Quran. Said Hawa mengatakan kata syahadah dalam Al-Quran ada 4 makna. Al-basar wal basirah. Salah satu di antaranya. Wa yadra'u anhal adab. Kembali lagi kata syahadah diulang-ulang ya, karena memang ini adalah persaksian dalam rangka pembelaan terhadap diri dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Nah, itu saya pikir cukup 2 kata yang kita ambil. Kita lanjutkan sebab turunnya ayat ini. Ada 2 riwayat tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Kita ambil dua-duanya dinukil diangkat oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kita ambil yang ini, salah satu diantaranya menurut riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas, yaitu ada salah seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya telah berbuat zina. Saya cari nama istrinya, agak lupa. Tiba-tiba terlintas di kepala saya. Ya udah, kita nggak jadi nyari. Istrinya itu bernama Khawlah. Jadi suaminya ini namanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya telah berbuat zina. Karena satu ketika dia pulang ke rumah. Masuk ke dalam rumah, masuk kamar, dia menemukan ada laki-laki yang sedang menindih istrinya. Wah, lihat Pak, begitu sahabat itu sabarnya ya, sahabat itu. Beberapa daerah di Indonesia kalau ketemu dengan istrinya seperti itu udah jadi sate itu. udah dimatiin itu. Tapi sahabat tidak melakukan apapun kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Maka dia menahan diri. Dia langsung menemui Rasulullah SAW. Lalu dia ngadu. Ya Rasulullah, istri saya Khawlah telah melakukan perbuatan zina. Kata Nabi, telah melakukan perbuatan zina dengan Syuraik bin Sahma. Kata Nabi, al-bayyinatu wa illa haddun fi zahrik. Kamu harus punya bukti, kalau tidak saya cambuk punggung kamu.
Saya yang terzalimi, saya juga yang akan dicambuk. Lalu dia bilang gini, ya Rasulullah, apakah jika seorang suami melihat istrinya ditindih oleh laki-laki lain masih harus cari bukti? Kata Nabi, al-bayyinatu wa illa haddun fi zahrik. Kamu harus punya bukti, kalau enggak saya cambuk punggung kamu. Lalu dia bilang, wala yunzilannallahu ma yubri'u zahri an haddik. Semoga Allah menurunkan wahyunya yang menjauhkan punggungku dari cambukmu Rasulullah. Dia pergi. Dia ngambek. Kenapa ngambek? Itu tadi. Dia sudah merasa didolimi oleh istrinya karena istrinya selingkuh. Yang kedua, dia ngadu kepada Nabi malah dia mau dicambuk. Bapak-bapak tidak gampang menuduh orang ya. Enggak gampang. Harus ada 4 orang saksi. Kalau enggak saya cambuk kamu, kata Nabi. Karena kamu menuduh istri kamu. Semoga Allah menurunkan wahyunya, menyelamatkan punggungku dari cambukmu Rasulullah. Dia pergi. Setelah dia pergi, turun wahyu ini 6 sampai 10. Maka dipanggil dia. Nabi berkata kepadanya, Allah telah menurunkan firman-Nya untuk menyelesaikan masalahmu. Lalu dipanggil pula istrinya. Nabi menjelaskan teknisnya masalah ini, maka dari situlah para sahabat paham tentang hukum li'an. Li'an itu apa? Dari kata la'ana, laknat, saling kutuk, saling laknat. Suami istri, hukum li'an. Maka ketika itu datanglah istrinya, didampingi oleh kaumnya, sukunya, dan istrinya orang terhormat, bangsawan. Iya. Nabi ajarkan kepada mereka bagaimana menyelesaikan masalah ini. Oh, ternyata cara penyelesaiannya. Jadi ini asbabun nuzul, sekaligus kita pahami bagaimana cara hukum li'an. Maka cara penyelesaiannya ialah suami bersumpah 4 kali. Atau bukan hanya suami, yang menuduh. Yang menuduh. Jika suami yang menuduh, maka dia yang pertama bersumpah. Jika istri yang menuduh, istri yang pertama bersumpah. Menuduh pasangan hidupnya. Maka Nabi ajarkan, kamu bersumpah 4 kali bahwa istri kamu telah selingkuh, berbuat zina, dan sungguh kamu benar. Dan sumpah yang kelima, laknat Allah wajib atas dirimu jika kamu berdusta. Dipraktekkan, disaksikan orang banyak, khusus istrinya, karena didampingi oleh sukunya ya, semua tokoh-tokoh dari sukunya hadir. Tampillah Hilal bin Umayyah di hadapan Rasulullah, bersumpah, demi Allah, sesungguhnya istri saya, nama istrinya disebutkan, yaitu Khawlah, telah berzina dengan Syuraik bin Sahma, dan sungguh saya benar. 1. Kedua, demi Allah, sesungguhnya istri saya, sebutkan istrinya, telah berzina dengan Syuraik bin Sahma, dan sungguh saya benar. 2. Demi Allah, sesungguhnya istri saya, Khawlah, telah berzina dengan Syuraik bin Sahma, dan sungguh saya benar. 3. Demi Allah, sesungguhnya istri saya Khawlah telah berzina dengan Syuraik bin Sahma, dan sungguh saya benar. 4. Kalau sudah 4 kali bersumpah, masih ada peluang untuk bertobat sebelum masuk sumpah yang kelima. Karena apabila jatuh sumpah yang kelima, maka tidak ada lagi kesempatan
Untuk rujuk tidak ada lagi kesempatan. Bertaubat sudah pasti salah satu dari keduanya masuk neraka. Nggak ada kesempatan tuh. Setelah sumpah yang keempat, Nabi nasihati. Ya. Wa illa wajabat. Lihat kata-kata Nabi. Wa illa wajabat. Wajabat menggunakan huruf ta, berarti muannas ya. Wa illa wajabat. Muannas itu kira-kira apa? An-nar. Kalau kamu salah, kamu berdusta, kamu wajib masuk neraka. Ya, tidak lagi Nabi bilang kamu akan masuk neraka. Kamu wajib masuk neraka. Bayangkan. Wa illa wajabat. Nabi nasihatin. Lalu Hilal bin Umayyah tertunduk. Karena dia merasa yakin, dia lanjutkan. Sumpah yang kelima. Dan sungguh laknat Allah wajib atas diri saya jika saya berdusta. Selesai. Tidak boleh rujuk. Anak yang ada dalam kandungan istri tidak boleh dinasabkan kepadanya. Ya. Ya. Istrinya mesti dirajam. Selesai. Urusan suami selesai. Dipanggillah istrinya maju ke depan. Yaitu Khawlah. Maju ke depan. Dia juga bersumpah. Disuruh oleh Nabi. Silakan. Anda membela diri. Maka istrinya juga bersumpah. Inilah yang ada di ayat 8 dan 9. Istrinya bersumpah gini. Demi Allah, sesungguhnya suami saya yang menuduh saya berzina dengan Syuraik bin Sahma adalah dusta. Dan sungguh suami saya pendusta. 1. 4 kali. Demi Allah, sesungguhnya suami saya yang menuduh saya berzina dengan Syuraik bin Sahma adalah dusta dan sungguh suami saya pendusta. 2. Demi Allah, sesungguhnya suami saya yang menuduh saya berzina dengan Syuraik bin Sahma adalah dusta dan sungguh suami saya pendusta. 3. Demi Allah, sesungguhnya suami saya yang menuduh saya berzina dengan Syuraik bin Sahma adalah dusta dan sungguh suami saya pendusta. 4. Setelah yang keempat dinasihatin oleh Nabi. Sama nasihatnya. Wa illa wajabat. Wa illa wajabat. Kalau kamu berdusta, kamu wajib masuk neraka, kata Nabi. Masih ada peluang nih kamu untuk bertobat. Lalu istrinya nengok ke belakang. Dia lihat kepala suku ada, tokoh-tokohnya semua ada. Lalu kata istrinya, wallahi lam abdahil sa'iral yaum. Ya, wallahi lam abdah qaumi sa'iral yaum. Maaf. Demi Allah, saya tidak akan meninggalkan aib untuk kaumku hari ini. Saya tidak akan meninggalkan aib untuk kaumku hari ini. Maka dia lanjutkan sumpah yang kelima. Sumpah yang kelima ayat 9. Dan sungguh murka Allah wajib atas diri saya jika saya berdusta. Selesai. Tidak ada yang dihukum. Suami tidak dihukum, istri tidak dihukum karena masing-masing sudah menjalankan sumpah tadi. Ya. Tapi tidak boleh rujuk. Dan anak yang ada dalam kandungannya tidak boleh dinisabkan kepada Hilal bin Umayyah. Lahirlah istilah orang Indonesia.
anak haram. Enggak ada anak yang haram. Bapaknya yang berbuat haram. Ya, enggak ada anak haram dalam Islam. Kenapa ada anak haram? Dia enggak punya salah. Dan anaknya ini dalam sejarah itu lahir dengan selamat. Cuma belang-belang. Putih, coklat, badannya belang-belang. Iya, belang-belang. Ada putih, coklat, putih itu badannya ini. Tapi di kemudian hari anaknya ini jadi gubernur Mesir. Anak ini jadi gubernur Mesir. Itu. Apa salahnya dia dari gubernur? Salah orang tua tidak boleh ditimpakan kepada anak. Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Dosa warisan. Enggak ada dosa warisan. Seperti itu. Maka mereka dipisahkan. Setelah mereka dipisahkan, dan tadi tidak dinasabkan lagi anaknya kepada Hilal. Dan yang paling penting lagi, bahwa setelah dia dipisahkan, tidak boleh rujuk sampai mati. Sampai mati. Nggak boleh rujuk. Kalau talak itu kan bisa rujuk ya. Talak 1, talak 2, talak 3. Cerai kan? Ya. Tapi apabila besok atau lusa si istri sudah menikah lagi dengan suami yang kedua, lalu suami yang kedua menceraikannya, dia boleh menikah lagi dengan suami yang mantan suami yang pertama. Boleh. Surah apa itu? Surah Al-Baqarah ayat 230. Ya, boleh lagi. Bukan rujuk, nikah lagi. Kalau rujuk itu orang dalam proses talak. Lalu dia rujuk. Ini sudah cerai. Bukan rujuk, dia nikah lagi. Itu boleh. Sampai seperti itu. Nah, kalau orang yang li'an sampai mati tidak boleh rujuk. Istrinya udah nikah lagi dengan laki-laki lain. Setelah itu cerai. Ketemu di jalanan. Kata orang ada CLBK. Enggak boleh. Ya. Aku pengen balik sama kamu, kata istrinya. Kata suaminya, aku juga. Ya, maaf, kalian sudah terjadi hukum li'an. Ini sampai mati enggak boleh rujuk. Itu perbedaannya dengan talak. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita angkat pada pagi hari ini. Mungkin ada yang perlu diperjelas, ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau enggak kita akhiri. Ya, silakan. Oh iya. Iya. Apa ada khilaf dari kalangan ulama dalam masalah ini? Masalah yang mana? Yang rujuknya atau? Oh iya. Kalau masalah prosesnya, ya, saya sendiri belum ketemu bahwa itu, dan saya pikir itu kecil kemungkinan karena langsung penegasan secara terperinci dalam Quran. Ya, khilaf itu muncul biasanya dalam hal penafsiran, sehingga melahirkan interpretasi yang lain, penafsiran yang lain bahwa seperti ini caranya. Sampai kepada masalah rujuknya juga saya juga tidak menemukan bahwa ada khilaf dalam hal itu, bahwa ulama mengatakan boleh rujuk setelah ini, saya justru belum menemukan. Allahu a'lam. Iya, mohon maaf. Saya Pak. Oh, li'an. Li'an ini di surah An-Nur ayat 6 sampai 10. Iya. Iya, bukan An-Nur, surah An-Nur, surah 24 ayat 6 sampai 10. Itu Pak. Allahu a'lam ya. Iya. Iya Pak. Ya. Ya. Baik Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.